Ini MK apa? Oh, ilmu kalam ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah ilmu kalam akan mempresentasikan tentang kaum Mu'tazilah yang akan dimulai oleh Siti Habibah. Oke, kita mulai. Latar belakang kaum Mu'tazilah. Latar belakang kaum Mu'tazilah membaca perpecahan umat Islam tidak ada habis-habisnya karena terus-menerus terjadi perpecahan mulai dari munculnya Khawarij dan Syiah. Kemudian muncullah aliran Jabariyah Qadariyah. Satu syiar yang menipu dan mengelabui orang-orang yang tidak mengerti bagaimana Islam telah menempatkan akal pada porsi yang benar, sehingga banyak kaum muslimin yang terpuruk dan terjerumus masuk pemikiran kelompok ini. Pengertian Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang artinya memisahkan diri. Kata ini berasal dari ucapan Hasan al-Basri i'tazala anna yang dialamatkan kepada Wasil bin Atta. Maka dari ucapan itulah nama Mu'tazilah ada dalam dalam pemikiran Islam. Mu'tazilah adalah salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat Barat sehingga berkecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasi. B. Latar belakang munculnya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul kira-kira pada permulaan abad pertama Hijriah di kota Basro, Irak. Basro ketika itu menjadi kota pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Selain itu, aneka kebudayaan asing dan bermacam-macam agama bertemu di kota itu. Maka makin meluasnya dan makin banyaknya orang yang memeluk agama Islam menyebabkan adanya orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, terutama dari segi akidah. Mengenai arti dan asal-usul kata Mu'tazilah, terdapat beberapa versi yang ditemukan oleh para ahli ilmu kalam. Satu versi Al-Mas'udi. Sebutan Mu'tazilah berasal dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa orang yang membuat dosa besar bukan mukmin, juga bukan kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya al-manzilah bainal manzilatain. Dua, dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu hari Qatadah ibnu Da'amah masuk ke Masjid Basroh dan duduk pada majlis Amr bin Ubaid yang disangkanya majlis Hasan Basri. 3. Menurut Ahmad Amin, sebutan Mu'tazilah sudah ada kurang lebih 100 tahun sebelum terjadinya perselisihan pendapat Wasil bin Atta dengan Hasan Basri di Masjid Basroh. Golongan yang disebut Mu'tazilah pada waktu itu adalah mereka yang tidak ikut melibatkan diri dalam pertikaian. Lanjut, Sekar. Selanjutnya, tokoh-tokoh dari aliran Mu'tazilah. Di sini ada 8 tokoh. Yang pertama ada Wasil bin Atta, yang kedua ada Al-Alaf, yang ketiga ada Bishr bin Al-Mu'tamir, yang keempat ada An-Nazam, yang kelima ada Al-Jubai, dan yang keenam ada Al-Khayat, yang ketujuh ada Al-Khadi Abdul Jabbar, yang kedelapan ada Azam Syahri. Yang pertama Wasil bin Atta adalah Al-Ghazal adalah pendiri aliran Mu'tazilah. Sekaligus sebagai pemimpinnya yang pertama, ia pula yang terkenal sebagai orang yang meletakkan prinsip pemikiran Mu'tazilah yang rasional. Lalu yang kedua ada Al-Alaf. Nama lengkapnya adalah Abdul Huzail Muhammad bin Al-Huzail Al-Alaf.
Ia sebagai pemimpin Mu'tazilah kedua di Basrah. Banyak pembel banyak mempelajari filsafat Yunani. Pengetahuan tentang filsafat memudahkan baginya untuk menyusun dasar-dasar ajaran Mu'tazilah secara teratur. Lalu yang ketiga ada Bishr bin al-Mu'tamir. Ia adalah pemimpin aliran Mu'tazilah di Baghdad. Ia adalah seorang tokoh aliran ini yang membahas konsep tawalud